Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Sekolah terletak di persimpangan antara pendidikan, budaya, profesional, dan sosial. Dengan mengidentifikasi dan membangun hubungan yang kuat dengan mitra yang tepat, sekolah dapat membuka peluang baru bagi pembelajaran siswa. Ketika kita mampu menjembatani jurang pemisah antara sekolah dan komunitas, siswa dan guru sebagai anggota sekolah serta komunitas sendiri akan saling menuai manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng terkait jaringan dan kerjasama untuk sekolah dengan Dadan. Silahkan Pak Dadan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Dadan. Kebetulan saya mengajar BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing di Bandung Independent School. Dulu namanya Bandung International School, sekarang berubah menjadi Bandung Independent School. Kemudian saya bergerak di saya juga tergabung dalam sebuah komunitas bernama Komunitas Kelas Kreatif, di mana di sini guru-guru kita saling support, saling kontribusi untuk professional development masing-masing. Banyak terlibat di dalam kegiatan professional development untuk guru di area Bandung. Benar sekali, Mas Anwari. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit ya sejarah dari kelas kreatif atau yang berhubungan dengan professional development ini. Jadi saya bekerja tahun 2006 di Bandung Independent School. Kemudian saya berkesempatan untuk pergi ke Aceh. Kemudian di sana saya memberikan training kepada guru-guru bersama dengan organisasi kurikulum kami, International Baccalaureate. Bulak-balik ke Aceh, membantu guru-guru yang pada saat itu menjadi korban tsunami. Kemudian saya kembali ke Bandung. Saya pikir, wah kenapa kita tidak bisa lakukan nih di Bandung gitu kan, untuk memberikan professional development kepada guru-guru yang ada di Bandung. Akhirnya saya mengajukan ke pihak sekolah, bagaimana nih kalau kita mengadakan training, apalagi di sini human resources-nya kan lengkap dan berkualitas ya, artinya guru-guru ekspat. Kita mulailah tahun 2008 saya membuat namanya Education Development Project. Jadi di sana per 2 bulan kami memfasilitasi training atau workshop tatap muka waktu itu ya, tatap muka kepada guru-guru yang ada di Bandung. Jadi karena pematerinya ekspat, jadi ya kita targetnya guru bahasa Inggris. Kemudian berkembanglah di sana. Oh, ini kegiatannya gratis ya. Jadi semuanya gratis kepada peserta. Dilanjutkan kepada batch 2, batch 3 dan selanjutnya. Akhirnya kegiatan tersebut berlangsung sampai sekitar 2017 gitu. Terus-terusan kita per 2 bulan. Ada off-nya juga sih. Nah, dari sana saya lanjutkan kegiatan dari professional development ini, membentuk komunitas informal yang bernama Kelas Kreatif. Pada prinsipnya sih sama saja, cuman memang merubah dari kegiatan yang tatap muka per 2 bulan menjadi lebih intens karena kami pindah ke platform WhatsApp. Di sana ada coaching, kemudian sharing resources, kemudian ada workshop tatap muka juga. Begitu Mas Anwari cerita singkatnya ya untuk professional development ini. Iya. Yang menarik adalah Pak Dadan menginisiasi kegiatan untuk konektivitas atau networking antar guru. Kita coba fokus ke networking.
Kita sering mendengar bahwa sekolah adalah bagian dari masyarakat, tetapi terkadang dalam praktek pendidikan ada boundaries antar dua lembaga ini. Dan salah satu upaya juga untuk membangun pendidikan adalah membuka boundaries dengan networking tentunya. Jadinya muter. Sebenarnya apa perspektif Pak Dadan tentang networking dalam kasus seperti ini? Oke, baik. Saya fokus ke ini ya, ke networking ya. Artinya kan di sini posisi sekolah itu kan bagian dari masyarakat yang saya pahami. Artinya proses pembelajaran di sini juga harus melibatkan masyarakat karena outcome dari siswa di sini juga nanti akan terjun ke masyarakat. Kalau misalnya kita lihat di era sekarang, karena saya merefleksikan kepada lembaga saya, artinya stakeholder dari lembaga saya kan orang tua nih di sini. Dan ketika Mas Anwari tadi mengatakan kalau misalnya detach antara sekolah dan masyarakat, mungkin kita lihat dulu case by case karena kita tidak bisa mengeneralisasi kondisi yang ada. Kalau misalnya saya lihat di sekolah saya secara pribadi, itu keterbukaan informasi itu sangat luas. Apalagi sekarang sudah difasilitasi dengan adanya teknologi. Bagaimana konten dari pembelajaran, kemudian profil dari guru, professional development dari guru, kemudian kegiatan yang ada di sekolah itu bisa diakses secara mudah oleh orang tua. Kalau kita berbicaranya tentang pembelajaran dan masyarakat dan orang tua sebagai bagian dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai limitation yang ada di kelas, kemudian dihubungkan dengan akses, itu kembali ke sekolahnya masing-masing, Mas, gitu. Mungkin idealnya adalah memang terjadi keterbukaan sehingga ada input dari masyarakat yang bisa ditanggapi oleh sekolah, kemudian input tersebut akan tajam ketika pihak sekolah juga terbuka terhadap apa yang terjadi di kelas gitu. Jadi kata boundaries itu sudah tidak boundaries lagi kalau misalnya orang tua atau masyarakat memiliki akses ke sana gitu. Jadi tanggung jawab pendidikan di dalam sekolah itu tidak hanya dibebankan kepada guru dan pihak manajemen sekolah, tapi masyarakat bisa ikut berkontribusi di sana. Kalau itu maksudnya, Mas, ke sana bagaimana? Ya, benar. Ya. Ada 2 poin yang saya catat di sini. 1, networking untuk pendidikan berkaitan dengan kemauan dalam tanda kutip atau kesadaran dari sekolah. 2, untuk membangun networking dibutuhkan akses. Berbicara tentang akses, apa yang bisa diupayakan oleh sekolah untuk inisiasi akses networking yang inklusif? Baik, sebenarnya kalau misalnya kita lihat kepada akses itu harus diinisiasi dari manajemen sekolah ya. Artinya bagaimana sekolah itu bisa memberikan atau menyediakan platform-platform di mana orang tua bisa mengakses informasi tersebut. Yang paling umum itu kan website sekolah. Di website sekolah itu bisa disampaikan tentang profil sekolah, visi dan misi, itu yang paling penting, Mas. Visi dan misi dari sekolah, karena itu biasanya menentukan orang tua mau memilih menyekolahkan anaknya di mana. Kemudian profil dari guru, kemudian prestasi. Biasanya memang yang saya lihat itu, yang saya observasi, website itu hanya sekedar satu arah gitu. Ini loh, gitu, informasi dari sebuah sekolah. Tapi sebenarnya harusnya itu di sana orang tua bisa ikut terlibat juga gitu. Maksudnya terlibat itu komunikasinya menjadi 2 arah. Nah, di sini itu kan ada platform lain yang bisa digunakan. Contohnya di sekolah saya itu kita memiliki buletin mingguan yang benar-benar memang memberikan informasi kepada orang tua apa nih yang terjadi minggu ini, apa yang terjadi minggu depan, dan selanjutnya, sehingga orang tua itu terupdate dengan segala kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, kita memiliki platform di mana orang tua bisa mengakses kurikulum, lesson plan guru, kegiatan siswa, assessment, nilai siswa. Jadi orang tua itu benar-benar bisa melihat
secara virtual ya, walaupun tidak secara video, tapi secara virtual data yang terjadi di dalam kelas tersebut. Mulai dari tujuan pembelajaran sampai nilai dari siswa tersebut minggu per minggu. Sehingga inilah yang dinamakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Dan di sini penting, Mas. Nanti akhirnya kan building trust, bagaimana kualitas itu akan selalu dijaga. Karena pihak sekolah pun kan akhirnya berpikir, oh ini yang memonitor itu ternyata orang tua juga memiliki faktor yang unsur yang bisa nantinya memberikan feedback kepada sekolah jika nanti ada hal yang perlu diperbaiki. Kemudian tambahan lain, ketika saya membicarakan dua arah itu ada survei. Jadi ada survei siswa, ada survei orang tua. Jadi quality standarnya kita terjaga. Tidak hanya terjaga year by year ya, artinya terjaga secara week by week, mungkin day by day. Nah itu yang saya pikir bagian dari PR yang harus bisa dilakukan oleh banyak sekolah di Indonesia. Saya yakin banyak sekolah yang bagus, cuman memang masih ada banyak hal juga yang perlu ditingkatkan supaya keterlibatan partnership antara sekolah dan orang tua sebagai stakeholder, kemudian dengan siswa itu lebih bisa terjalin dengan baik untuk visi dan misi bersama dari sekolah tersebut. Untuk networking dengan komunitas lokal sekitar sekolah? Kalau misalnya kita melihat kepada kondisi yang ada saat ini, itu kan pengalaman belajar antara satu sekolah dengan sekolah lain itu belum merata ya. Antara satu guru dengan guru yang lain itu belum merata. Hal ini terutama kalau misalnya kita lihat ke daerah yang cukup luas di Indonesia gitu, ada di Jakarta atau ada di daerah pelosok gitu. Saya pikir hal ini berhubungan dengan akses terhadap informasi, akses terhadap kesempatan berkolaborasi, akses terhadap kesempatan untuk meningkatkan professional development. Sehingga banyak sekali, apalagi saat ini selama masa pandemi, banyak sekali organisasi yang atau komunitas ya saya menyebutnya, komunitas-komunitas yang bisa diikuti oleh guru untuk mengembangkan kemampuan profesional mereka sebagai guru untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang interaktif atau kreatif selama masa pandemi ini. Tapi dari komunitas-komunitas tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada misalnya komunitas yang silakan daftar, kemudian nanti berbayar per tahun gitu kan. Ada komunitas yang kegiatannya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tapi yang saya pikir untuk kondisi saat ini yang diperlukan adalah sebuah komunitas yang lebih ke arah coaching. Lebih ke arah coaching, bagaimana informasi itu atau professional development berbentuk berbentuk artikel atau berbentuk informasi terkait teori pembelajaran atau strategi pembelajaran itu diberikan secara intens, Mas. Karena di sini kan di sini kondisinya sudah ini ya. Sekarang teknologi informasi berkembang dengan cepat. Murid bisa mengakses informasi dengan cepat juga. Jadi diperlukan juga kecepatan dari guru untuk bisa beradaptasi terhadap kondisi-kondisi yang ada sekarang. Kita lihat contoh nih selama masa pandemi. Misalnya masa sih guru mengajar dengan WhatsApp saja misalnya gitu. Harusnya kan guru juga bisa mengupgrade kemampuannya dengan WhatsApp plus lah istilahnya. Saya ambil yang minimum sekali ya Mas ya. Artinya yang minimum sekali itu WhatsApp. Jadi WhatsApp plus itu artinya ya ditambahkanlah misalnya dengan Padlet, ditambahkanlah dengan voice dengan Vocaro misalnya gitu ya. Ditambahkanlah dengan kegiatan interaktif lainnya, kuisis. Jadi jangan sampai pembelajaran atau content delivery itu adalah dengan kalimat silakan buka buku halaman 30, kerjakan tugasnya, kumpulkan kepada saya pukul 15 misalnya. Ya, jadi di sana diperlukan diperlukan juga strategi-strategi lain. Yang saya lihat itu bukan dari kalimatnya, bukan dari kesalahan gurunya ketika guru hanya memberikan WhatsApp, tapi akses terhadap strategi tersebut.
yang masih kurang. Nah, sehingga diperlukanlah komunitas yang bisa memfasilitasi guru untuk terus berkembang, Mas. Gitu di sana. Gitu. Jadi masih banyak sekali guru-guru yang boleh saya katakan terisolasi. Artinya terisolasi itu akses terhadap informasi untuk pengembangannya masih terbatas. Sehingga diperlukan memang komunitas-komunitas yang banyak sinergi antara satu guru dengan guru lain untuk saling membantu, keterbukaan, eh, apa ya istilahnya itu, saling support selama masa ini. Gitu. Begitu Mas, karena kalau misalnya webinar saja kan itu karena satu arah ya. Iya, Jadi ini loh informasinya, ini loh strateginya. Sudah, setelahnya apa? satunya Gitu. pasif, satunya aktif gitu ya. Iya, Satunya jadi biasanya cepat bosen. betul. Jadi memang harus di tataran coaching yang penting itu, karena kan pasti ada pertanyaan setelahnya. Oh ini toolnya bagus, tapi nanti saya menggunakan di kelasnya bagaimana ya? Nah itu, kalau tools itu unlimited Mas. Misalnya Mas Anwari ketik aja satu kata, mengajar interaktif digital tools untuk mengajar reading misalnya, membaca gitu, itu pasti banyak. Tapi bagaimana menggunakan tools tersebut disesuaikan dengan kondisi siswa, misalnya akses teknologi siswa yang hanya menggunakan handphone misalnya. Itulah yang perlu didiskusikan lebih lanjut di antara satu guru dengan guru yang lain. Nah, itulah pentingnya dari sebuah komunitas. Nah, boleh informal, boleh formal ya Mas, karena kalau untuk formal kita ada VGRI, kita ada IGI, kita ada apalagi ya, ISEI, komunitas formal guru, kemudian asosiasi guru mata pelajaran misalnya. Tapi ada juga yang informal. Oke, terkait memulai inisiatif memanfaatkan sumber daya yang ada untuk pembelajaran, apa sebenarnya yang bisa diupayakan oleh pertama guru dulu? Betul. Jadi saya setuju dengan Mas Anwari. Ketika kita akan memulai professional development, kita tidak bisa bergantung kepada siapapun, bahkan kepada sekolah tempat kita bekerja. Artinya itu harus dari internal, motivasi internal dari guru itu sendiri. Biasanya guru akan merefleksikan praktek belajarnya, melihat kepada apa yang dia lakukan. Apakah yang saya berikan kepada siswa ini sudah merupakan layanan terbaik? Kalau misalnya kita melihat kepada guru yang berkarakter lifelong learner, pasti akan terus belajar, terus menggali informasi, terus akan mencari semua resources yang tersedia dengan segala keterbatasan yang ada ya Mas ya. Artinya tentu saja di sini perlu inisiatif dan effort yang kuat dari guru gitu kan, itu yang pertama. Kalaupun misalnya ada support atau tidak ada support dari guru, itu artinya akan kembali ke guru itu sendiri. Karena kalau misalnya ketika kita mengatakan professional development, itu kadang terbatas antara guru A dan guru B. Kalau misalnya sudah menyangkut dikirim workshop ke mana gitu, itu biasanya kembali ke kebijakan sekolah. Tapi kalau misalnya sekarang dengan era keterbukaan, dengan akses teknologi yang sangat luas, kemudian dengan banyaknya komunitas yang bisa diikuti, artinya akan kembali ke guru. Bagaimana merefleksikan dulu nih praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas, apakah memang sudah efektif untuk murid-murid saya. Kalau misalnya tidak, ya saya harus melakukan riset lebih lanjut. Itu kan, saya harus bergabung dengan guru-guru yang memiliki visi yang sama. Nah, itulah mungkin di sana kendalanya, bagaimana mereka mendapatkan kontak itu dengan komunitas itu, mungkin yang masih kendala. Artinya penting membekali guru dengan skills dalam menginisiasi pemanfaatan sumber daya sekitar untuk pembelajaran melalui networking tadi. Ya, betul Mas. Jadi sangat-sangat penting sekali untuk itu mungkin masih PR besar untuk itu besar sekali Mas. Artinya bagaimana kita starting point untuk memotivasi guru untuk terus belajar, kalau saya sih melihatnya. Jadi bagaimana lifelong learner itu tidak hanya sekedar jargon,
tapi itu adalah sebuah hal yang memang harus diinternalisasi kepada guru-guru. Artinya tadi kata Mas Anwari, guru senior, guru junior, tidak ada kata itu. Jadi semuanya kalau misalnya lifelong learner, kita akan selalu merasa haus dengan ilmu pengetahuan. Apakah kita sudah mengajar 20 tahun, apakah kita baru mengajar 1 bulan misalnya. Kalau misalnya konsep itu sudah terinternalisasi di dalam guru, mereka akan terbuka terhadap informasi baru, terhadap strategi baru, terhadap pendekatan baru gitu. Jadi itulah mungkin titik awal yang bisa kita bersama lakukan, karena ini kan tanggung jawab bersama ya Mas ya. Kita tidak menyebutkan misalnya pemerintah atau sekolah atau siapa atau universitas, kita tidak bisa mengatakan itu, tapi mungkin dengan percakapan ini kita bisa memberikan sebuah perspektif kalau titik awal dari sebuah saya tidak mengatakan komunitas ya, tapi sebuah konsep untuk guru bisa berkembang, doing extra mile doing extra mile dalam pembelajarannya itu adalah dengan bagaimana kita membangun motivasi mereka untuk menjadi seorang lifelong learner dimanapun posisi mereka saat ini, apakah guru junior atau guru senior. Tentang pengalaman belajar siswa untuk studi lanjut, karir, dan pengembangan talent berbasis hobi, perspektif tentang networking dan partnership terkait isu ini. Baik. Jadi kalau di sini kan kita melihatnya kepada saya melihatnya kepada market demand ya. Artinya bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa menghasilkan siswa-siswa nanti yang menghasilkan individu yang nantinya bisa survive di masyarakat dan ya lebih jauhnya bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tentu saja updating konten dari kurikulum, kemudian updating dari strategi mengajar guru sangat diperlukan ya. Artinya apa yang terjadi di apa yang terjadi di masyarakat itu berkembang dengan sangat cepat. Ada yang mengatakan profesi tahun sekian itu, misalnya 2040 profesi ini akan hilang gitu. Sebuah profesi itu akan hilang dan muncul profesi-profesi baru. Misalnya kita 10 tahun ke belakang kita belum mendengar Mas ya istilah profesi YouTuber. Jadi guru-guru 10 tahun ke belakang saya yakin belum ada yang mempersiapkan siswanya untuk menjadi YouTuber gitu kan. Tapi kita juga harus projected terhadap apa yang kita sebagai guru ya, saya berbicara kita sebagai guru projected terhadap apa yang terjadi di masa depan, forecasting ya, apa yang terjadi di masa depan. Artinya yang kita coba yang coba kita bentuk bukan siswa sebagai membentuk individu untuk sebuah profesi, tapi lebih kepada pembentukan karakter dari siswa tersebut untuk bisa nanti menjadi warga dunia yang bahasanya agak ini ya, menjadi warga dunia yang aktif berkontribusi terhadap masyarakat dengan profesi apapun yang nantinya mereka jalani. Kalau misalnya secara secara praktikal berbicara tentang strategi, saya tidak berbicara tentang guru ya. Misalnya berbicara tentang strategi untuk forecasting, sebuah contoh nyata nih di sekolah kami itu ada yang namanya step 1. Step 1 itu adalah di mana siswa itu akan mengikuti sebuah tes, kemudian di sana nanti mereka itu mengisi segala macam jawaban yang berhubungan dengan karakter mereka, dengan interest mereka. Nanti di sana akan muncul rekomendasi untuk universitas yang bisa mereka ambil, yang berhubungan dengan karir yang bisa mereka ambil berdasarkan perhitungan atau kalkulasi tersebut. Jadi by research berarti kan hasilnya, karena rekomendasinya nanti platform ini tidak sembarangan untuk memberikan rekomendasi gitu. Mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang sekolah nasional itu kan ada peran dari guru bimbingan konseling gitu di sana untuk menentukan universitas apa yang akan diambil, atau misalnya ada university counselor untuk menentukan juga bisa sebagai partnership antara guru, orang tua dan siswa untuk berdiskusi apa nih universitas yang akan diambil. Karena kalau kita berbicara tentang siswa SMA itu, kalau misalnya kita coba tanya nih
karirnya apa? Pasti jawabannya bingung. Ke beberapa itu masih bingung, masih Iya. belum mindsetnya itu masih belum yang terbentuk. Saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu, saya ingin kuliah di A, saya ingin kuliah di B. Karena pada prakteknya sendiri itu banyak faktor, Mas. Jadi pada faktor orang tua, misalnya ada bisnis keluarga, atau misalnya ada contoh di keluarga. Jadi mungkin ya kembali lagi ke guru. Jadi kita tidak mempersiapkan siswa untuk sebuah profesi tertentu gitu, tapi kita mempersiapkan siswa menjadi orang yang bisa berkontribusi nanti di masyarakat dengan posisi apapun. Wrap up tentang boundaries pembelajaran di sekolah dan upaya untuk membuka batasan itu melalui networking dan partnership untuk mendukung pembelajaran kontekstual di sekolah itu sendiri. Oke, kalau kita berbicara tentang boundaries, saya berharap sih pembelajaran di kelas itu konsepnya no boundaries ya. Artinya akses dari dalam keluar sama luasnya dengan akses dari luar ke dalam. Bagaimana siswa bisa mempelajari tren yang terjadi di masyarakat, kemudian terhadap teknologi baru, terhadap ilmu baru, terhadap strategi baru. Kemudian bagaimana masyarakat juga bisa mengakses apa yang terjadi di sekolah. Kalau misalnya kita sandingkan di sini yang berhubungan dengan akses. Dan di sini peran penting yang peran yang memegang peranan penting adalah sekolah. Artinya bagaimana sekolah bisa memfasilitasi kedua hal tersebut bisa terjadi dengan balance. Artinya boundaries itu sudah tidak ada lagi gitu ya. In limitation, tentu saja tidak full boundaries, tidak open sekali, tapi setidaknya masyarakat mengetahui apa yang terjadi di sekolah, kemudian akses siswa terhadap tren yang terjadi di masyarakat, ilmu baru, pengetahuan baru juga luas. Selain sekolah, tadi kita berbicara mengenai bagaimana guru yang terus-menerus melakukan refleksi terhadap pembelajarannya. Kemudian guru sebagai lifelong learner untuk mengupgrade kemampuannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jadi teacher connect teachers is very important gitu ya. Bagaimana guru di sini intinya gini, Mas. Tidak ada persaingan antara guru satu dan guru lain. Yang paling penting adalah guru melakukan yang terbaik untuk muridnya, dan untuk melakukan yang terbaik itu perlu kolaborasi antara satu guru dengan guru lainnya, sehingga guru tersebut nanti bisa melakukan yang terbaik, bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk murid-muridnya, tentu saja yang sesuai dengan tuntutan dari perkembangan zaman. Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.